Halo, balik lagi, welcome back to this safe space again with me, Yas, and Felix. Iya, hari ini kalian pasti akan sangat berterima kasih sama gue. Kenapa? Tahu mas kenapa? Mungkin ada resep-resep makanan yang ingin diberikan. Itu channel sebelah mas, bukan di sini. Bukan ya? Kalau ini lebih bagus daripada cuma ngebagi resep makanan. Ini di sini sekarang hari ini kita bakalan ngebagiin ke kalian salah satu resep bahagia. Buat kalian yang penasaran apa sih resep bahagia, gue bingung. Bukan cuma beli barang-barang mewah, bukan cuma healing bisa bikin bahagia, tapi gue punya tips lain untuk bisa bahagia. Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai, oke? Nah, kira-kira apa nih? Pada penasaran kan? Satu kata sih, stoicism. Mas tahu nggak stoicism itu apa, mas? Enggak, jujur nggak tahu nih. Hal belajar baru kayak gini yang seru nih apa? Okay. Tolong dijelaskan. Sekarang gue kasih tahu ya, mas. Ini kita saling belajar aja. Gue mau ngasih tahu stoicism itu adalah satu konsep kehidupan di mana kita diajarkan untuk hanya mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan tidak memaksakan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Intinya pasrah berarti. Iya, kata lainnya pasrah atau iris wariris gitu. Maksudnya kayak dimana lo hidup ya untuk hari ini aja gitu, kayak live in now gitu. Jadi nggak pusingin masa depan atau nggak meratapi masa lalu gitu. Dan ini ngomong-ngomong stoicism, ini gue ada satu contoh sih yang baru kejadian tadi pagi sebelum gue kesini. Gue mau sharing. Tadi pagi kan seperti biasa gue kesini naik kereta. Biasanya gue naik kereta itu cuma transit satu kali. Nggak teleport ke sini ya? Pengennya sih mas teleport, tapi saya bukan Doctor Strange, jadi saya nggak bisa begini-begini. Kalau saya begini-begini di kereta, saya orang gila. Mohon maaf nih mas ya, gitu. Saya pengennya teleport. Biarpun telat tapi soalnya ini kan dari ujung ke ujung ya, saya dari selatan ke utara loh, jadi kayak dari ujung ke ujung ya saya gitu. Soalnya tadi lumayan cepat biarpun telat. Enggak. Biasanya tuh 1 jam udah nyampe. Ini tuh agak telat. Bagaimana? Karena yang harusnya gue transit 1 kali doang, satu kereta gitu. Sekarang jadi harus 3 kali transit. Dan itu tuh gue percaya sih nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi mungkin karena Tuhan tahu kalau hari ini kita mau ngebahas soal stoicism, jadi gue dikasih contoh. Ini lo bisa nggak nih memanage emosi lo ketika lo dihadapkan pada sesuatu yang memang di luar kendali lo. Ibaratnya kan kalau kereta tiba-tiba gue yang tadinya transit sekali jadi 3 kali kan itu bukan kendali gue doang, kan gue bukan masinisnya ya. Jadi kayak benar-benar emang di luar kendali gue gitu. Dan gue tuh disuruh gimana caranya emosi gue yang harusnya gue emosi mungkin, atau kayak ribet banget nih jadi 3 kali biasa sekali gitu kan. Kalau orang yang maksudnya nggak tahu tentang paham stoicism atau spiritual lainnya gitu, kayak atau punya kesabaran lebih lah intinya gitu, itu mereka pasti akan emosi gitu. Tapi gue karena gue udah mengenal dan sudah sedikit demi sedikit mengaplikasikan itu ke kehidupan gue sehari-hari, jadi kayak tadi tuh agak capek sih 3 kali transit, tapi kayak nggak tahu feeling hati gue tuh tenang-tenang aja gitu. Paling gue kayak agak concern aja ntar kalau gue kesiangan gimana ya gitu. Tapi selebihnya ya gue kayak biasa aja. Ditambah tadi udah nyampe di stasiun yang deket sini. Terus gue kan naik Gojeknya pun nggak tahu jalan, kayak ini apa sih gitu kan, kayak kenapa gitu. Ini kok maksudnya ini kok pas banget ketika itu. Jadi gue kayak mungkin inilah gue dikasih ini loh contoh stoicism. Jadi kayak gue sekalian bisa sharing ke workaholic di rumah kan. Sesimpel itu aja. Itu kan simpel ya, cuma sekedar telat doang, tapi pembelajaran itu hampir sama. Mau itu simpel, mau itu keadaan yang berat misalkan, itu hampir sama sih pengaplikasiannya. Misalkan berat dalam artian gini, kalian kehilangan orang-orang yang kalian sayangi, itu kan bukan kendali kalian ya, itu di luar kendali kalian sama sekali.
Dan nggak apa-apa untuk ibaratnya kalau kalian sedih itu nggak masalah, itu resapi rasa sakitnya, tapi habis itu keluarin, jangan malah dwell on it gitu loh. Maksudnya dalam artian kayak meratapi gitu, itu nggak boleh gitu. Kalau stoicism itu nggak kayak gitu. Stoicism sedih, orang yang menganut stoicism ya gitu, mereka bukannya nggak pernah ngerasain sedih atau gimana, mereka merasakan sedih, tapi mereka itu acknowledge kesedihan mereka, lalu mereka gali dan kuras dan mereka keluarkan. Jadi mereka nggak membiarkan rasa emosi sedih, marah segala macam itu yang negatif mengendap di hati mereka gitu. Dan menguasai mereka. Makanya itu dia kenapa orang-orang yang mengandung stoicism itu kebanyakan hidupnya damai dan bahagia. Nah itu kenapa tadi gue bilang rasa bahagia, karena menjadi stoicism itu kebahagiaan sekitar 90% guaranteed gitu. Dan jujur menjadi stoicism itu gak gampang memang. Soalnya gue aja masih struggle sampai sekarang gitu, karena kan kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi gitu kan ya di orang luar gitu, energi negatif dari orang luar gitu. Kalau misalkan kita nggak kuat iman, kita mungkin bisa lose gitu. Nah terus tadi kan lu bilang stoicism itu resep kebahagiaan. Berarti berpasrah itu bisa dibilang bahagia. Orang pasrah, akankah mereka mendapatkan kebahagiaan atau itu akan mengajarkan mereka menjadi kayak nggak mau berjuang? Begini, maksudnya bukan pasrah yang diem aja. Udah gue kayak diem aja deh, tunggu aja sampai sesuatu jatuh dari langit, itu bukan kayak gitu. Konsep pasrah di sini adalah konsep pasrah di sini tuh maksudnya misal Devina atau siapa pengen naik jabatan gitu kan, makanya kerja keras sebagai kuda lah gitu kan. Devina pengen naik jabatan, mau misal naik gaji. Amin ya gitu. Maksud ini misal Devina tuh kayak pengen banget naik jabatan, jadi dia kayak kerja keras sebagai kuda yang pokoknya sepenuh hati lah kerjanya, dengan harapan dia bisa dilihat dan akhirnya naik jabatan. Tapi ternyata yang naik jabatan adalah orang lain misalkan. Itu ya itu disitulah stoicism dibutuhkan gitu. Karena ya Devina kan nggak bisa mengatur keputusan atasannya kan. Yang penting sudah melakukan yang terbaik aja. Dan tapi stop melakukan. Tapi orang-orang kebanyakan kalau dia ngerasa dia udah kerja keras terus dia nggak kepilih, dia emosi kan. Nah, disitulah stoicism dibutuhkan untuk menjaga agar tetap selalu happy, tetap stabil ya, tetap ngelakuin yang terbaik, tetap selalu jangan happy. Kecewa gitu ya. Yang penting kecewa sih wajar. Iya, wajar sih kecewa. Yang tadi gue bilang, ngerasain emosi itu bukan suatu kesalahan ya. Maksudnya emosi negatif pun itu bukan kesalahan gitu. Nggak apa-apa, lo wajar kecewa. Tapi lo move on dari itu dengan ya maksudnya nggak cepat juga sih, maksudnya kayak paling nggak lo move on gitu ya. Lo intinya keyakinan sih mas gitu. Stoicism itu butuh keyakinan juga gitu, keyakinan kalau berarti kalau misalkan gue nggak kepilih, misalkan Devina nggak kepilih, misal dia nggak kepilih, terus dia ngomong gini, mungkin emang bukan rezeki gue, ya udah dia move on, dia sedih, dia kecewa, dia udah kerja keras gitu, tiba-tiba nggak kepilih kan pasti kecewa. Udah murung belakang kamera juga mukanya. Iya. Kan abis sakit juga dia kemarin. Apa kabar ngomong-ngomong? Udah sehat. Alhamdulillah ya. Lanjut. Ya gitu, maksudnya kayak di situ kan kita udah bisa tarik kesimpulan lah ya. Maksud stoicism itu apa? Sebenarnya terkesan kayak simple, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Iya. Kembali lagi mengendalikan emosi tidak sesimpel itu, Ferguson. Tapi kira-kira kalau lo sendiri punya nggak pengalaman di mana lo tuh kayak bukan dipaksa sih, kayak misalkan dihadapkan untuk memilih antara lo pengen lo marah atau enggak nih gitu. Aduh, gimana ya? Ada kayaknya waktu itu. Ada ya? Boleh cerita nggak sih? Boleh curhat nggak sih? Maksudnya boleh sharing-sharing. Enggak usah sedetail mungkin, tapi kayak ya sekelibet aja lah. Gimana ya? Udah diceritain. Gue sih orang jujur pasrahan. Oh gitu. Gue orang pasrahan. Yang penting itu tadi tapi tetap usaha lah ya. Melakukan terbaik.
Dan selalu balik lagi mungkin kalau kita ngomongin kemarin kepribadian kan optimis gitu. Iya. Optimis bisa, yang penting lakuin terbaik aja, sisanya ya udah belakangan kan juga mengikuti gitu loh. Jadi lebih berpasrahnya secara seperti itu, melakukan yang terbaik, nggak expect tinggi-tinggi, tapi ya ntar juga ada, pokoknya kayak usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, kan, benar. Tapi apa yang bisa di-sharing ya? Gue dibilang pasrah tapi kadang ngotot juga. Kayak gue misalkan ada keadaan kayak misalkan tadi gue telat, tiba-tiba yang tadinya bisa sekali transit jadi 3 kali. Nah itu kan pasti kan setiap orang punya kejadian itu dong, kayak nggak sesuai kita punya planning gitu. Ada nggak sih? Ada sih, mungkin ya sekarang ini dalam kepengurusan mau nikah gitu kan. Ada yang nggak sesuai planning karena kan memang kan masih ada ya kan campur tangan orang tua lah ya di situ. Ada yang pengen begini tapi karena ya orang tua banyak ada support juga, jadi ya udah berpasrah, dalam artian ya udah percaya aja orang tua juga ngasih yang terbaik pasti buat anak gitu. Jadi stoikismenya di situ, ya udah memang nggak keturut nih misalnya nggak mau, tapi ya udah percayain aja mereka juga kasih yang terbaik gitu. Jadi maksudnya nggak mau lah mungkin, masa mau anaknya aja dapat yang nggak baik. Betul. Jadi secara kepengurusan paling ya itu stoikismenya, berpasrahnya in a good way. Memang kalau di ngototin kan jadinya berantem ya, gitu. Jadi berantem kemana-mana. Tapi ya udah berserah aja, percayain mereka pasti kasih yang terbaik, ya udah jadi tenang, relax sendiri dengan sendiri. Itu sih paling bisa gue share. Itu termasuk stoikism. Iya, termasuk. Maksudnya kan itu ibaratnya lo mengendalikan diri lo, mengendalikan apa yang lo bisa kendalikan gitu. Maksudnya lo bisa mengendalikan emosi, maksudnya kayak lo bisa mengendalikan emosi lo bisa mengendalikan diri lo sendiri, tapi lo kan nggak bisa mengendalikan apa yang di luar lo gitu. Betul. Maksudnya kayak gitu. Itulah makanya gue ada satu quotes yang gue suka banget dari satu film yang gue suka. Itu film favorit gue, Kung Fu Panda. Si Master Oogway, kalau misalkan kalian nonton, Master Oogway pernah bilang gini, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift gitu. That is why it's called present gitu. Jadi emang dan itu melekat banget sih sama stoicism. Jadi stoicism itu live in the now, karena mereka tahu kalau now moment itu it's a gift gitu. Jadi kayak it's called present. Makanya it's called present karena ya today is a gift gitu. Wah, berarti kita harus menikmati aja apa yang udah kita dapatkan, yang kita rasain hari ini. Tapi memang nggak segampang itu Ferguson gitu, mohon maaf. Tapi gue ada beberapa step-step, beberapa langkah-langkah yang mungkin kalian bisa terapin dari kehidupan kalian sehari-hari untuk melatih kalian punya, kalau misalkan gue pengen deh menganut paham stoicism dalam kehidupan sehari-hari gue, gimana ya caranya? Tenang, gue ada beberapa tips buat kalian. Yang pertama, journaling itu penting. Yang kalau kemarin kalian lihat video gue yang sebelumnya, video kita yang sebelumnya, itu kita ngebahas soal jurnal emosi. Itu penting, itu bagus banget buat maksudnya untuk kalian yang memang kurang bisa memanage emosi kalian, terutama para remaja ya. Maksudnya kayak remaja kan masih bocil itu kan kadang suka masih labil gitu kan. Jadi kayak buat kalian yang memang gue pengen deh gitu, pengen siapa tahu gue bisa bahagia beneran gitu. Kalian harus punya jurnal emosi supaya kalian kalau ada satu, misalkan kalian stumble sama namanya hidup kan pasti jalan terus ya. Kalian sekolah, kalian kuliah, itu pasti kalian ketemu orang-orang yang kalian nggak sangka-sangka dan kalian nggak kira-kira gitu. Maksudnya kayak ada aja lah pokoknya yang ngeselin apa segala macam gitu kan, namanya kehidupan. Nah itu pentingnya jurnal emosi adalah ketika kalian merasakan emosi apapun, sedih, kecewa, marah, kesel gitu kan, itu kalian tulis. Ketika kalian tulis, kalian jadi tahu nih, ini toh emosi gue sekarang. Nanti ketika kalian tulis, itu kan kalian mengeluarkan emosi kalian. Nanti akan dengan sendirinya plong sih. Ya, betul. Akan dengan sendirinya plong dan ya udah. Ya, atau gitu. cari teman sharing lah ya. Atau bisa juga sharing di sini juga. Iya, bisa banget. Jadi bintang tamu juga boleh.
kalau kalian berminat Iya. ya silahkan gitu. Cuma maksudnya Tidak dipungut biaya kok di sini. enggak. Ini gratis. Cuma kalian ongkos dibayar sendiri ya. Atau dibayarin Devina. Oh iya. Aduh, jangan. Jangan dong bangkrut kasihan. Oh, iya. Bangkrut dia kasihan. Dia kan mau naik jabatan. Oh, iya. Bisa bangkrut. Oh iya betul. Ya gitu ya kan. Maksudnya ya itu sih. Kedua, kalian harus selain punya jurnal untuk mengeluarkan emosi kalian gitu dari tulisan, kalian juga harus paham yang namanya dikotomi emosi. Apa tuh dikotomi emosi? Dikotomi emosi itu adalah memilah-milah emosi mana yang bisa, maksudnya bukan emosi mana sih, kayak kejadian apa yang kira-kira bisa kalian kendalikan, apa yang tidak bisa kalian kendalikan. Listing ya berarti. Listing. Misalkan kayak gue tadi, misalkan contoh, gue harus 3 kali transit kereta nih gitu kan. Yang gue bisa kendalikan adalah emosi gue tenang, kan yang penting masih bisa datang, ya telat-telat dikit nggak apa-apa lah gitu. Jadi kayak benar-benar emang meredamnya tuh dengan gue tahu gitu, ini nggak sepantasnya nih, marah yang terlalu berlebihan juga nggak pantas gitu. Jadi kayak memilah-milah gitu. Toh juga tahu gitu kalau misalkan semua kejadian tuh pasti nggak ada yang kebetulan gitu. Makanya kayak ibaratnya husnuzon aja kali ya, di setiap momen kehidupan kalian harus selalu husnuzon aja sih. Tuh, itu udah salah satu udah step di mana kalian bisa dibilang mulai merangkak menuju paham stoikisme gitu, dengan husnuzon dan dengan sabar dan pasrah. Jadi positif terus kan. Iya. Tapi jangan juga jadi kayak merepress emosi negatif kalian ya, karena itu nanti jadi bisa namanya toxic positivity, di mana ketika seharusnya kalian sedih, misalkan kalian baru dipecat, misalkan ya, amit-amit jangan sampai gitu. Misalkan kalian baru dipecat, harusnya kan kalian sedih, terus karena kalian ngerasa aduh gue nggak boleh nih sedih karena gue kayak menganut paham stoikisme gitu kan, ya harus senang terus, harus positif terus, itu malah jadinya nanti akan jatuhnya bumerang diri sendiri dan akhirnya jatuhnya jadi toxic positivity. Nggak apa-apa merasakan emosi, misalkan sedih atau marah atau mau nangis aja, nggak apa-apa, keluarin. Dan justru harus dikeluarin daripada dipendam. Kalau kalian create toxic positivity, itu namanya kalian memendam perasaan negatif kalian yang nanti makin lama makin banyak, makin membesar, nanti malah makin meledaknya tuh malah makin parah gitu. Dan gue mau ngelengkapin quotes juga buat hari. Gue belajar dari guru psikologi gue pas SMA katanya, maksudnya it's okay not to be okay. Nah itu tuh, itu juga sama powerfulnya ya. Itu maksudnya maksud gue senang juga sih. Gue satu sisi gue agak gemes gitu ya. Aduh, ini kenapa pas banget pas kita mau ngomongin stoikism, tiba-tiba gue dapet kali kan, soalnya kemarin lancar banget mas, asli gue kayak kemarin tuh enak banget, digampangin lah apa gitu. Terus kenapa tiba-tiba sekarang mau ngomongin stoikism jadi kayak agak ribet gitu. Tapi at the end of the day, toh juga gue bisa sharing ke kalian kan, akhirnya gue bisa ngasih contoh ke kalian yang konkret gitu, yang benar-benar emang gak gue buat-buat gitu. Jadi kayak semoga kalian bisa ya gini, semua orang tuh pasti bisa sih ya kalau misalkan kalian niat ya, pokoknya intinya sama niat sih. Niat kalau kalian gue pengen belajar stoikism. Oh ya, satu lagi, stoikism itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat dianjurkan buat orang-orang yang memang overthinking seperti gue. Makanya gue kenapa gue pengen banget menganut stoikism ini, karena gue tahu gue overthinker parah, dan ini ngebantu gue banget sih. Overthinker itu kan kayak kita yang kemarin di video kita bilang gitu, overthinker itu adalah orang yang selalu khawatir sama masa lalu, masa depan gitu, sama masa lalu terbayang-bayang gitu. Nah, stoikism ini
menghapuskan semuanya gitu. Makanya kenapa overthinker wajib banget belajar tentang stoicism. Bukan sotoy ya berarti. Kalau soto kita makan. Lapar nggak Mas ya? Bukan, itu sotoy tadi Sotoy. Bukan ya, ini Bukan stoikism bukan mengajarkan kalian jadi sotoy ya. Kirain sotong Mas. Bukan. Sorry, Itu beda sotong lagi ya. kalau sotong. Enak, suka nggak sotong? Suka. ya. Itu kita bahas nanti lagi. Iya. Jadi ini kita mau beda. kita channel makanan apa channel talk show sih? Kayaknya masih ke bawah sama Iya, channel sebelah. channel mukbang ya. Iya. Gitu. Habis sering jadi bintang tamu di channel beda-beda Iya. susah. Mas. Belum sarapan kebetulan gara-gara Iya. telat gitu kan. Jadi ngomongin makanan nih. Ya pokoknya intinya gitulah ya. Maksudnya kayak ya kalian udah maksudnya udah bisa, dan mungkin mudah-mudahan dari sini kalian sudah bisa mengambil faedahnya ya gitu, dan semoga membantu kalian juga. Apalagi Mas, ada tambahan lagi kah? Udah cukup, mungkin itu yang bisa kita gitu sharing ya. hari Itu ini aja untuk ya. stoikism. Ini sih paling yang gue bisa tambahin buat kalian ya semua. Jangan ibaratnya gini, namanya pisau kan itu diasahnya nggak cuma sekali langsung tajam ya. Jadi jangan menyerah ketika gue pengen jadi menganut stoikism gitu, pengen bisa menerapkan stoikism di hidup gue. Udah nih dikasih cobaan sekali karena masih happy kan, masih euforia gitu. Oke, dia lewat tuh. Depannya ada lagi lama-lama dia kayak sendiri, tumpul. Nanti harus Jangan. konsisten. Harus konsisten, itu nomor 1. Nanti lama-lama akan terbiasa dan mental kita juga akan terlatih gitu. Betul. Ya gitu. Jadi ya best of luck deh buat kalian yang memang pengen belajar tentang stoikisme ini apa. Ini gue sama Mas Felix di sini bukan profesional, jadi kita cuma berbagi dari sudut pandang kita aja. Cuma berbagi sesuai surface-nya aja gitu. Yeah. Mungkin di dalamnya ada lagi, masih banyak lagi di dalamnya, tapi kita nggak bahas sampai ke sedalam itu karena kita juga bukan profesional. Kita di sini cuma sharing apa kejadian sehari-hari yang kita alamin, kebetulan berdasarkan tema kita hari ini gitu. Yeah. Jadi semoga bisa cukup membantu buat kalian, dan buat kalian yang merasa terbantu, yang suka sama video ini, kalian boleh like dan jangan lupa untuk subscribe dan komen juga. Kalau misalkan kalian punya cerita, ini tadi gue gini loh, misalkan kalian sudah berhasil nih mengconquer gitu, mengaccomplish gitu kan ujian stoicism kalian kayak gue tadi, kalian bisa curhat di komen ya. That's it ya kayak dari gue ya. Jangan lupa di-share juga ke jangan lupa di-share kalian ya. Dan abis ini tetap jangan lupa promosiin heartstring-nya. Oh iya, heartstring. Oh iya benar. Hari ini ada tetap seperti biasa, kita akan ada heartstring dengan Mas Mei yang masih di luar, nanti masuk ke dalam. Iya. Kalau di luar terus nggak heartstring. Iya, nanti kalau di luar terus saya akapela namanya, bukan heartstring. Oke. Thank you guys. Thank you ya, hard worker. Work with your heart, be a hard worker. Bye. Bye. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Kini hatimu merasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Dengan seutuhnya. Kalau nggak saya yang salah, masih yang salah. Udahlah.